Ku mau tanya, oke dok. Perlu informasi, oke dok. Seru programnya, oke dok. Tulang dan sendi, oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dok. Tiap hari ada aja orang sakit, aneh-aneh. Aduh, dok. Aduh mas, tolong mas. Kenapa ini? Aduh, saya lagi sakit. Aduh, tolong mas, saya lagi sakit. Ini coba lihat mas. Tuh, bolanya mas. Kocak bercanda masnya nih. Beneran ini mas, ini dengkul saya sakit. Aduh, Gara-gara apa tolongin. dengkulnya sakit? Nggak ada. Mas nggak percaya? Coba pegang mas. Ini sakit banget loh mas. Saya tangani ya. Bukan begitu mas. Tolong mas. Jadi begini mas. Kenapa yuk mas? Kurang parah. Jelaskan kenapa kok bisa sampai sakit tadi? Aduh. Dari jauh kok kayak kesakitan banget. Jadi gini mas ya. Jadi kan saya kan atlet mas ya. Atlet basket. Kok masa ketawa sih? Ini saya atlet mas. Tumbuh ke atas bukan ke... Ini beneran. Jadi namanya saya atlet. Aktivitas saya setiap hari harus latihan mas. Latihan basket. Iya latihan basket mas. Jadi latihan basket cuman yang tadi pagi itu pas saya lempar bolanya. Lempar. Nggak tahu ya saya malah jatuh mas. Aduh sakit banget ini mas dengkul saya mas. Kira-kira bisa ditangani nggak ya mas? Amputasi sih kayaknya. Jangan Itu dong. jalan satu-satunya mas. Jatuhnya kena semen kan? Iya mas. Wah bahaya itu mas kalau kena semen. 3 roda. Iya bukan mas. Semen Gresik. Wah apalagi Gresik tuh diamputasi mas. Kayaknya... Astagfirullah. Aduh saya minta tolong banget mas. Sakit banget kaki saya. Tolong banget deh. Ini kayak ada orang yang diskusi di kaki saya. Mana mungkin. Kamu ngapain di sini? Tuh kan bener. Gosip. Bocah. Ini sebenarnya dokternya kemana sih? Nih gini aja deh mas. Mas saya praktekin. Tadi saya jatuhnya kayak gimana? Coba. Aduh, jadi gini mas. Saya lagi main. Iya. Gini mas ya. Ini saya oper bola, tapi teman saya nggak ada, langsung pulang mas. Terus saya langsung mau lempar gini. Ini yang ini lagi dong mas. Yang ini dua-duanya dong. Aduh gimana nih mas? Sekarang kaki saya dua-duanya mas. Pegang ini dulu, pegang. Aduh, mas, tolong mas. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih mas. Ini dokternya lagi di Bali. Kalau mau saya panggilin dokter di Bali atau mas yang ke Bali? Ini gimana caranya kalau saya ke Bali mas? Ini saya nggak bisa jalan. Ada dokter yang praktek hari ini, cuma dokter bersalin sebentar ya. Tenang, bisa semua dokter bisa tenang ya. Mas, Tenang. tolongin. Ini saya nggak bisa jalan lagi. Ya, Mas. udah tunggu Karena aja dulu. Saya panggil dokter dulu ya. Gimana sih? Dokter yang mana lagi? Dokter bersalin mau. Jangan dong, panggilin dokternya aja mas. Saya ke Bali dulu ya, panggil dokter ya. Ya sudah, assalamualaikum. Itu kan. Selamat datang kembali di Oke Dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Wah. Waduh. Dok, Ya, siap. kenalin dok nih. Saya takut nanya nih. Oke. Siapa ini dok? Oke, sebelum saya menjelaskan itu, Alfi, Siap. SMA di mana-mana itu rata-rata ada lapangan basket nggak? Yes, pasti ada. Kamu waktu SMA pernah main basket nggak? Saya pas SMA dok, kebetulan saya sekolahnya Alia. Alia. Tapi ada ekskul basket, tapi saya nggak minat saat itu. Nggak minat. Tapi suka nonton basket. Nonton basket suka. Suka. Tapi pernah main basket nggak? Pernah. Pernah. Saya sampai sakit jari pernah. Sakit jari. Gara-gara apa tuh pas lagi dribbling, cuman kan kena ujung tangan. Jadi Waduh, gitu. dribbling nyebutnya ya. Ya, dribble. Oh, dribble. Dribbling. Dribbling itu untuk pemain bola. Pemain Dribble. bola. Pemain bola dribbling. Atau bling-bling. 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 Ceweknya. Oh iya ya, ada cheerleadernya ya. Iya. Jadi topik kita kali ini, bahasan kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali. Wah, apa tuh dok? Yaitu tentang bermain basket. Wih. Kamu tahu nggak data terbaru sekarang ini, justru daripada high school ya, atau anak SMA ke bawah, orang yang lagi sekolah, itu cedera pada bermain basket itu sangat tinggi. Karena Saat bermain basket, mainnya sembarangan.
Ya bisa salah satunya main sembarangan. Habis itu dibandingkan dengan profesional atlet atau atlet ya, pada high school itu cedera pada bermain basket itu sangat tinggi. Di sini makanya saya mendatangkan guru saya, mentor saya. Beliau itu udah saya anggap seperti ayah sendiri gitu. Sepuh ini. Beliau adalah sesepuh di dunia sport medicine. Iya. Jadi kalau di ortopedi itu ada subspesialis kedokteran olahraga atau sport medicine, sport surgery dan artroskopik. Saya izin memperkenalkan, beliau adalah Dr. I Gusti Ngurah Win Ariana, spesialis ortopedi, subspesialis sport surgery. Selamat Subuh. Subuh, selamat subuh semua. Sobat Oke Dok. Sobat Oke Dok, Saya terima udah tahu, kasih. Om Swastiastu buat saya, Mohon izin dong. Terima kasih sudah mau membantu memberikan materi edukasi kepada para sobat Oke Dok tentang materi yang sangat menarik, yaitu mencegah cedera dalam bermain basket atau tentang cedera saat bermain basket. Saya izin memperkenalkan diri beliau. Beliau adalah ortopedi staf di Rumah Sakit Sanglah Bali. Wah, kalau orang-orang pada suka ke Bali nih ya. Sanglah sudah berubah sekarang. Sanglah sudah namanya berubah. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah. Oh, sejak kapan Dok berubah Dok? Sejak 2 tahun ini. 2 tahun. Berarti saya masih residen, masih Sanglah berarti Dok ya. Saya kebetulan dulu sekolah mengambil spesialis, beliau adalah guru saya saat itu. Saat ini beliau menjabat sebagai KPS atau Kepala Sekolah. Panjangan KPS apa Dok? Koordinator Pendidikan Spesial. Koordinator Pendidikan Spesialis. KPS ya nih. KPS, bukan ortopedi. Bukan yang ngurusin pemilu itu bukan. Oh itu TPS. TPS itu. Oh KPPS ya. Kalau TPS apa TPS? TPS tempat pemungutan Suara. Oh TPU. Tempat pemakaman umum. Oke. TPI Televisi Kebanggaan Indonesia. Ya, Oh, beda ya, selain KPS di ya. beda KPS. Selain di mohon maaf, Prof Ngurah, Rumah Sakit Prof Ngurah, beliau juga fungsional di Rumah Sakit Bali Royal Hospital dan juga Rumah Sakit Bali International Medical Center. Betul ya, Dak ya? Banyak banget ya, Dok. Betul. Beliau sering menangani pasien-pasien cedera pada olahraga dan aktif dalam sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif masyarakat Indonesia agar tidak terkena cedera saat bermain basket. Jadi kalau main basket itu boleh nggak? Boleh. Iya dong. Tapi setidaknya kita harus memiliki sedikit lah Pengetahuan. Gimana agar untuk mencegah? bukan hanya untuk mencegah, agar tidak mencederai diri kita dan yang paling utama tidak mencederai orang lain, baik dengan sengaja maupun tanpa Saya suka main sengaja. kasar, Dok. Main kasar boleh. Maksudnya kalau sparring itu main bola, main basket, tujuan saya nggak menang. Oh nggak menang, tapi Kasih cedera musuh. saya tidak musuh. Nah yang kayak gini nih sebutannya atau dirty move namanya. Dirty move di basket juga ada dirty move. Nah, dia. Selamat datang di Ortopedia. Jawaban dari apa yang belum terjawab. Oke, apa yang dimaksud dengan dirty move? Dirty move atau dalam bahasa Indonesia berarti langkah buruk adalah gerakan atau teknik dari pemain basket yang bermaksud untuk mencurangi peraturan. Ini bisa berakibat resiko cedera pada atlet itu sendiri karena melakukan gerakan tiba-tiba yang tidak diduga. Maka dirty move ini dilarang dilakukan ketika pertandingan basket. Ya, dia bahkan bisa bikin pelanggaran berat loh ya. Bukan dirty food ya? Dirty food. Jadi yang pakan suhunya emang beda ya. Aduh ampun suhu. Oke. Itu bikin gempar satu Indonesia. Kita juga satu Indonesia. Emang ada sejarahnya itu Dak ya, dirty foot itu. Kalau nggak salah tuh ada orang yang suka sengaja naruh kaki saat, kan kalau basket itu lebih Dirty move itu ya. dirty move. Dirty Nah, foot itu pas kemarin. rame. dirty foot beda lagi. Iya, yang Dirty Foot yang kemarin itu kan film Dirty Foot. Oh. Katanya netral. Jangan. Oh iya ya. Ya, kalau nggak salah tuh dirty move itu saat orang bermain basket melempar bola jumping gitu, saat dia mau mendarat atau landing dengan sengaja pemain lawan menaruh kaki dia di situ. Akibatnya dia jumping dengan posisi tidak benar dan bisa infeksi atau eversi cedera pada bagian ankle-nya. Bahkan bisa sampai putus tendonnya ya Dok ya. Atau injak kakinya, orang mau loncat diinjak kakinya. Nah, Itu terus
Pleset ya. Pleset. Masuk WC juga kepleset bisa. Dok. Oke, bagaimana Dok dapat dokter tentang bermain basket itu? Apakah boleh-boleh saja Dok high school? Karena banyak hype-nya kita SMA tuh apalagi membawa harga diri ya, Iya, membawa sama- nama sekolah. Pandangan kalau pemain basket itu pasti keren. Pasti keren. Kan Oh, dribbling tadi ya, dribbling. Oke. Bagaimana Dok main basket Dok? Izin Dok. Iya kan artinya olahraga itu merupakan satu sarana di samping juga untuk kesehatan, Betul. juga untuk sebuah pendidikan karakter. Itu bahasa jadi membentuk ada jiwa sportivitas, jiwa untuk apa istilahnya kerja keras di situ. Karena untuk menjadi seorang pemain itu kan butuh ketekunan, butuh kerja keras. Nah di situ disiplin. Nah itu jadi pendidikan karakter tuh pada olahraga itu sangat penting. Di samping untuk mendapatkan kesehatan. Daripada zaman sekarang kan kalau kita lihat sekarang anak-anak muda mainnya coba lihat di kafe orang main game aja tuh semua main Mobile Legend kayak Prisa gitu. Oh, saya sudah pensiun Dok. Dulu aja Dok. Tidak ada pergerakan sama sekali gitu artinya kalau dengan olahraga kita inginkan masyarakat kita memang mendapatkan pendidikan karakter yang cukup baik. Kamu waktu zaman residennya ekstrakurikuler banyak tuh. Banyak Ada sepeda, ada basket, ada sepak bola namanya pendidikan karakter di situ dah emang dia akan terbentuk dari olahraga itu. Jadi Sebuah memang sportivitas di termasuk. samping untuk mendapatkan kesehatan olahraga itu juga untuk pendidikan karakter. Jadi akan supaya terbentuk. jiwanya itu apa namanya kan dari Karakter. karakternya itu lebih disiplin lagi. Iya, kan. ada Ngerti, ada ya. sportifnya utama. Ya, sportif. Mengakui kekalahan, kalau kemenangan tidak euforia yang Berlebihan. Nah, gitu. Oh, kalau menang jangan euforia berlebihan. Kebetulan saya Dok Iya. jarang menang. Atau tidak pernah menang gitu ya. Hampir tidak pernah menang. Kalau orang kalah jangan terlalu misalnya apa ya? Wah kamu dibully lah gitu. Bully. Ya, zaman sekarang trennya bully. Iya. Gitu. Nah, kalau kamu kalah sering dibully, pas menang balas bully. Sama dengan orang main game kan bully-bullyan aja kan. Ya. Main game itu. Tapi game sekarang sudah masuk olahraga Dok cabangnya. E-sport. E-sport namanya dan sudah diakui. Bahkan ada olimpiadenya ya. Ada game. Masuk ASEAN juga. ASEAN. Oke, kita kembali ke basket. Jadi untuk meningkatkan karakter terutama sportivitas di samping juga untuk olahraga ya membuat sehat. Jadi boleh saja bermain basket, bahkan disarankan oleh dokter subspesialis sport medicine ini. Kemudian Dok, izin Dok, untuk main basket cedera apa pada bagian tubuh yang mungkin bisa? Kalau kayak tadi dia tuh kan apa dribbling Iya, Dok. jarinya Itu sering banget Dok. Bahkan aku lagi coba dribble tiba-tiba gitu. apa itu patah jarinya Hampir aja atau kan bagaimana Dok? diginiin sakit gitu apa Dok? Iya emang banyak kalau dari cedera, kalau dibilang dari cedera olahraga itu bisa dari semua bisa terkena, dari kepala sampai ke kaki bisa mengalami cedera. Karena memang kalau kita tahu olahraga adalah sebuah aktivitas yang melebihi normal. Lebih normal sehingga memang di situ kemudian ada cedera olahraga. Tidak ada cedera akibat terus normal, nggak ada cedera olahraga. Bukan cedera akibat normal ya. Jadi memang karena aktivitas yang berlebihan itu kan bukan cedera. Memang secara umum cedera itu kemudian ada dua, yang preventable yang bisa dicegah dan memang tidak bisa dicegah karena memang istilahnya seperti accident kecelakaan gitu loh. Ya, memang tidak bisa kita cegah, tapi yang bisa cegah ya memang harus kita lakukan. Preventable. Cegah. Contohnya mungkin yang nggak bisa dicegah itu olahraga tinju Dok. Kan tampar-tamparan nggak bisa dicegah. Iya. Ya kan, mau olahraga. Tujuannya emang tampar-tamparan ya. Ya, kalau zaman sekarang cedera itu dia pakai pelindung kepala, nah tujuannya untuk Preventable. Betul, prevensinya untuk itu. Tapi tetap Dok. Memang kalau yang paling banyak dijumpai memang di cedera cuma di bagian Lower extremity, anggota gerak ya. bawah. Anggota gerak bawah. Kalau kita berat kemudian dipilah lagi, mau dia panggul, sendi panggul, sendi lutut, sendi ankle. Ya emang yang paling banyak pada basket lah cedera dari lutut. Lutut Itu yang paling terutama. Apa namanya? Dengkulmu. dengkul Lutut maksudnya. Enggak apa nama cederanya di sini Dok? Apa itu nama cederanya? Itu apa? Acil. Acil. Achilles di bawah. Oh, Achilles di di bawah. ankle di belakang. Yang di sini ACL. ACL. Ya ada itu kan singkatannya Acil.
Bisa putus dok ACL-nya dok? Atau gimana? Ya kalau bilang cedera bahasa awamnya mungkin putus. Kalau kita ngomongnya kan bahasa ilmiahnya sprain. Sprain. Sprain itu bisa cuma teregang saja. Teregang. Kalau teregangnya melebihi kemampuan ligamen itu meregang, terjadilah kemudian terputus. Gitu. Saya pernah lihat video ini pemain basket yang putus Achillesnya itu dok. Oh, Kevin Durant. Kevin Durant. pemain mana itu? Itu pemain apa? Brooklyn sekarang. Brooklyn. Saya Itu kira di Liang Anggang itu. waduh, LA. Oh LA. Itu tangannya panjang banget. Tangannya panjang? Iya. Hah? Dari emang posisi awal tubuhnya memang udah panjang? Iya, emang semua serba panjang. Semua sudah panjang ya? Semuanya serba panjang. Itu putus dok Achillesnya dok sampai itu dok. Kok Ya, bisa tuh dok? Bisa pasti ya. Karena kan di situ olahraga basket lebih banyak gerakan lompatnya. Oke. Gerakan Jumpingnya, Dok, ya? jumpingnya. Jadi misalnya hasil jadi ketika kita mengawali kita melompat, karena kita melompat ya mesti ada Baliknya. hantaran, ada kayak dia jongkok dulu, kemudian dia baru loncat. Nah itu tarikan dari Achilles Oh yang melebihi berlebih. batas. Jadi kalau sudah dia mungkin dia capek ketika sudah dipakai lama, fleksibilitasnya, kelenturannya berkurang, dia putus. Mencapai batas Ya, maksimal. Itu sampai Mungkin bunyi pop gitu dok, di video YouTube saya lihat tuh pop gitu. Ya, memang Seperti sama klik ya gitu. pasti akan terdengar. Apalagi atlet mestinya kan sudah terlatih. Dia sudah dengan keras dia. latihan sudah cukup keras, dia sudah mendapatkan kelenturannya sudah bagus. Jadi pro itu pasti ada kekuatan dia perhatikan, kelenturan dia perhatikan. Dua hal tersebut kalau dia seimbang, lentur dan kuat, tentu dia akan lebih punya daya tahan yang lama. Cuma mungkin karena kondisi badannya mungkin dia dipaksakan, ya mungkin kan yang saya kan kalau intensitas pertandingan pro gitu kan dia harus bermain dalam sekian hari, porsinya ya, latihannya juga porsinya, dipaksa, ya, ya, itu mencapai- mungkin satu kondisi Badannya udah tubuhnya di batas- capek di batas batas maksimum. maksimum sehingga dia akan terjadi hal seperti itu. Kalau Achilles ruptur sih recovery-nya cukup bagus karena dia merupakan tendon. Tidak usah khawatir ya dok ya. Dia dijahit pun hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Yang jadi problem kalau dia cedera ligamen itu. Oh, ACL tadi dok ya. Iya, Ada pemain basket yang pernah cedera? Banyak. Umumnya kalau pemain basket yang sudah cedera ACL dia tidak akan bisa kembali 100%. Waduh. Jadi kemungkinan kalau setiap atlet gitu ya, kita nggak cuma basket, kalau udah dia akan terkena ACL itu kemungkinan bisa sampai pensiun dia nggak. Sampai pensiun. Tidak bisa Biasanya bermain basket lagi. Nah, Kalau yang- bermain bola bisa dok. main bola bisa bola karena kan main bola lebih mungkin karena lapangannya cukup besar, gerakan eksplosifnya tidak seeksplosif. Oh iya, masih bisa santai. Main basket itu benar-benar ini. Eksplosif, ya. dia tidak ada Lari diamnya. itu, sama kayak speed itu sama namanya. kayak futsal juga. Oh kan, iya. itu lebih kecil lapangannya. Oh, futsal banyak juga dok cedera. Futsal lebih banyak dari lapangan besar. Ya dok, Karena lapangan semakin sempit dok ya. Ya, mungkin- Catur berarti harusnya cedera dok. Oh, Lebih sempit lagi dok. Lebih sempit lagi. Enggak gegar otak. gimana jalannya? Pernah dok saya dengar pemain basket tapi saya lupa namanya itu ACL-nya putus, dia pensiun itu. Pemain terkenal loh. Semenjak itu dia pakai ada istilahnya Ya. locking knee brace itu Saya yang jadi lupa populer dengan itu. itu. Pemain basket. Derek Rose. Derek Rose adalah pemain kalau nggak salah dia itu yang memang dia waktu itu dia mengantarkan juara NBA, kemudian dia terkena ACL setahun dia berhenti, kemudian dia bermain lagi, performance tidak sebagus, Tidak sebagus Akhirnya dia yang sebelum berhenti. putus ACL. Ya. Wah. Nah, dia menemukan banyak kemudian meniru dengan menggunakan apa istilahnya protection knee protection untuk mencegah Jadinya cedera. cedera tersebut. Kan banyak yang pemain basket pakai yang long sleeve pakai seperti iya. itu. Nah itu sebenarnya untuk Brace kirain buat jaga aurat dok. Oh iya. Benar Ya, benar itu benar dia bagus sudah bagus ada ya. proteksi Oh, katanya, iya. tapi secara teori sih bisa dipercaya bisa enggak. Tapi Artinya mungkin tidak ya, terlalu ini ya dok ya. Secara ilmiah masih belum terbukti ya dok ya ya. paling enggak secara psikologis orangnya menjadi psikologis kan nggak berpengaruh. Jadi dia Oh yakin psikologis. Oh, mempengaruhi. jadi lebih pede. Betul Lebih juga. pede. Oh, Aku bakal aman ini. aman. betul juga. Walaupun kan secara ilmiahnya belum. Artinya sulit sekali di itu. Cuma banyak faktor yang memang masih berpengaruh terhadap bagaimana terjadinya cedera tersebut. Lutut dan ankle. Ia berusaha untuk melakukan prevention, mencegah. Tapi memang cedera tadi
banyak faktor di situ yang memang menimbulkan kejadian tersebut. Ya artinya memang kecelakaan itu kan tidak bisa dicegah kadang-kadang. Betul sih, accident ya. Iya, accident. Karena Ya itu euforianya kan. iya, itu faktor nasib juga ada di situ. Iya. Makanya yang pentingnya karakter tadi sih sebenarnya. Iya. Bermain sportivitas, karakter. Kadang yang bikin gak sportivitas itu penonton. Masa lu diam aja Di, Panas kan kayak, di dunia itu ketika kita memang bermain dalam kondisi pertandingan memang tidak bisa sama lah kayak orang kalau zaman main tawuran massal, sudah setelah tawuran baru berpikir kenapa kita seperti itu. Kondisi saat itu tidak bisa dilihat. Pasti panik doh ya. Oh, pertandingan Tekanan, juga ya. seperti itu gitu, apalagi sudah kondisi Kalah. kita kalah. Oh, harus ketinggalan, menang. udah tuan rumah kalah, Tuan itu rumah, kayak, wah, harga penonton diri. ribut. Nah, gitu. Timbullah the team moving Hidup itu. mati. Dirty Iya. Move itu. Wah, cukup populer ya Dirty Move itu ya. Iya. Sampai disangsikan pelanggaran berat sekarang kan, katanya aturan baru. Karena kan bahaya ya kan bisa Mencederai lawan tuh bahaya. Ya, dengan, Kasihan. dengan sekarang teknologi yang sangat tinggi, seperti main bola pakai apa istilah? VAR. Nah, itu memang bisa sekarang kita bisa melihat ini pelanggaran Dirty Move. ini Timo. Ini sengaja ini. Sengaja. Ya, memang harusnya seperti itu sih. Jangan terbawa emosi sih, jadi mencederai orang lain. Karena kasihan juga, apalagi sampai putus tadi ACL-nya, dia bisa pensiun bermain. Pensiun bermain ACL. Memang itu yang saya bilang, selama saya kebetulan saya kan nanganin satu klub profesional sekarang. Oh, siap dok. Di Basket Indonesia dok. dok. Basket. Ya. Di Indonesia dok. Ya saya kemudian nanganin Bali United basketball, football, basketball. Ya emang selama ini yang memang banyak yang saya tangani ya memang ada dua di situ, antara ankle Dan lutut. Untuk yang bagian atas jarang ya dok. jarang, Atau tangan gitu. tangan Itu mallet finger mungkin dok ya. tangan yang sekarang banyak yang saya dapat tuh pemain bola, kiper. Oh basketball jarang. Jarang. Kalau memang dia sudah profesional jarang, kecuali sama accident ya. Soalnya Yang banyak yang kejadian itu namanya kayak baseball fracture, mallet finger, mallet itu finger, baseball fracture. biasanya salah nangkap bola gitu. Kan kena ujung jari. Ujungnya ya Itu sakit banget tuh kayak. Pernah sering ya? sakit banget. Sakit berapa? Karena saya nggak tahu kan jadi saya diemin. Kalau bagi 3 hari, 5 hari baru. bagi mereka sih karena sudah profesional memang sudah terlatih menangkap. Dia sudah seperti intuisi gitu loh. Bermain itu sudah intuisi, nangkap bola. Dia melempar bola gerakan Udah teman tahu ke kesini, situ, kesini. udah ke situ, udah dilempar ke situ aja. Dia sudah Chemistry-nya nangkap, udah sudah jadi, kan? jadi. Nah itu Tahu yang lempar sembarang aja. sembarangan ada ada yang ambil gitu loh artinya. Intuisi, Ya memang ya. paling penting dalam makanya kita selalu ngomongnya adalah bahasanya gimana kita mencegah cedera. Itu memang bahasa sekarang memang di klub, owner klub pun sangat tidak berkeinginan, pelatih pun sangat tidak suka kalau pemainnya cedera. Karena Bingung cari pemain lagi. bingung cari pemain lagi, apalagi pemain bintangnya Iya cedera. kan. Nah itu selalu saya sarankan pada mereka, karena kan pada klub itu pasti ada di situ, dia punya dokter tim, dia punya fisioterapis Yang bagus. private-nya dia, Private. dan punya pelatih. Nah salah dokter timnya itu dokter biasanya dokter umum atau SPKO, dokter olahraga. SPKO, spesialis kedokteran Ya memang olahraga. itu saya sarankan jangan berbahagia bisa mengobati pemain yang cedera, tapi berbahagialah bagaimana mengurangi jumlah angka cedera pada pemain selama satu kompetisi. Biasanya kompetisi pada pemain cedera itu banyak terjadi pada mengawali kompetisi dan akhir dari kompetisi dari itu. mid season itu jarang cedera karena mereka sudah siap. Itu yang profesional. Mengawal itu yang karena dia istirahat, Iya, dan ke latihan, dan di testing, situ dia masih exercise. Nah, itu cedera awal. Jadi Preventable. start kembang. Makanya sebelum kompetisi mereka selalu ada pemanasan. Warming up. Jadi ada istilahnya pre-season itu dia punya kayak latihan pemanasan, list-nya. baru dia main ke kompetisi. Nah, akhir kompetisi karena dia sudah mulai capek di situ. Sudah mulai hectic, sudah mulai kecapean di situ kan timbul. Akhir season ya. Iya.
Disitulah mulai banyak biasanya. sama early. Dan Kalau Di mid season awal-awal ya, banget ya. iya. Kalau di tengah-tengah udah. Nah itu saya bilang Kelihatan selalu. Jadi bagaimana melakukan sekarang selalu berbicaranya bahwa itu ngomongnya adalah prevention exercise untuk cedera. Exercise prevention. Untuk Jadi mencegah cedera. untuk mencegah cedera bermain basket. Terutama pada cedera lutut gitu, ACL yang sekarang. Jadi prevention ACL injury itu banyak sekarang dibahas. Di riset, di penelitian, gerakan-gerakan apa yang harus dikerjakan untuk mengurangi risiko cedera, terutama pada lutut, pada pasien-pasien, pada mereka yang pemain basket. Profesional atau pemain Kalau high pro school. mungkin gampang karena mereka punya semuanya. Tapi yang sulit itu adalah Orang-orang yang tidak tahu itu. tahu itu rekreasional Anak amatir. sekolah SMA Malah yang itu. banyak cedera adalah rekreasional. Recreational. Yang memang cuma rekreasi gitu loh. Ya, bermain tiba-tiba rekreasional. bermain. Oh, iya. Sama-samain aja ya kan. Yang tidak tahu itu Main tuh. sama orang-orang yang tidak tahu. beda. Musuhnya juga tidak tahu. Gitu. Nah itu yang memang harus kita jelaskan. Nah, itu Edukasi namanya ya, Dok, ya? edukasi itu Di penting. sinilah manfaatnya kita menjelaskan. Iya, selalu ingat kata kunci lah satu bermain, berolahraga, melakukan kondisi kita harus perhatikan apakah kita sehat apa tidak. Satu, perhatikan kondisi kita sehat Maksudnya atau tidur tidak. kita cukup enggak gitu loh untuk Iya, karena fit itu atau kan enggak. ya fit atau enggak. Jadi Susah itu berarti. fit itu artinya Fit, berarti. paling enggak tidur kita cukup nah hari itu. Kalau kita bergadang kayak sekarang bergadang gitu, tidur cuma 2 jam. Besok pagi, olahraga waktu hati-hati. Habis tuh resting ya badannya. Mana otot sudah pasti lelah. Nah, Itu yang mudah cedera itu ya, Dok. ya. Mata ngantuk. Iya. Dompet tipis. Nah, terus yang kedua adalah Badan kurus. kemampuan kita melakukan olahraga itu seberapa. Kita latihan kita seberapa full time gitu. Kita main 20 menit terus continuous. Kita jarang bermain, tiba-tiba dipaksa bermain penuh. Nah, itu berisiko. Sama lah kayak kamu waktu residen tidak pernah latihan, main bola, main futsal. Betul. Kayak kemarin kan banyak yang cedera itu. Iya, Dok. Nggak pernah main tiba-tiba disuruh main full lagi 90 menit. Aduh. Nah, itu. Mati Jadi, itu. kondisi tubuh jadi kondisi tubuh kita harus kita perhatikan. Apakah kita siap untuk olahraga? Jadi olahraga itu kita biar manfaat harus dilakukan dalam kondisi yang fit. Nah, Jadi gitu. mungkin kenali dulu kan diri Ini sendiri diri. ini apakah mampu bermain full atau kalau nggak mampu bilang aja Jangan sama pelatih kayak Jangan kayaknya, memaksakan diri coach, ya. nggak bisa coach aku main full kayak main cuma 30 detik. Nah, ya, kayak Yang penting gitu. dapat gaji. 30 detik ya. Nah, Yang penting dapat gaji gitu ya. yang kedua adalah Yang ketiga ada. Yang kedua kan itu kondisi fit. Yang kedua adalah Oh iya. melakukan pemanasan. Pemanasan itu penting. warming up, Banyak saya ketemu exercise. sekarang pemain muda gitu, pemain muda. Ada namanya yang kamu mungkin dapat overuse injury. Overuse Ya, injury, Jadi siap. overuse ini karena overuse Betul. artinya dia tidak melakukan pemanasan menimbulkan yang banyak Cedera. terkenal mungkin yang di lutut ausculsculator kayak gitu disease, Oh, nyeri di daerah lutut. Oh iya. Atau jumper knee gitu. Jumper Nah itu knee. memang berlebihan mereka atau dia bermain menggunakan alas yang tidak tepat gitu. Oh ini Ya. ngomong tadi kan dokter bilang nyeri lutut ya. Nah, saya nggak main basket, cuman saya main bola, main futsal hampir tiap hari, nge-gym juga. Nah kebetulan 2 minggu yang lalu itu saya setiap turun tangga itu selalu kayak nyeri di sini. Itu bahaya nggak, Dok? Konsultasi dia, sahabat Oke Dok. Mumpung kan, mumpung sama ya. sepuhnya Sesepuhnya. ortopedi. Kalau saya sih biasanya karena pada umur muda, Apakah kelelahan aja gitu? pada umur muda, kemudian dengan intensitas olahraga yang tidak teratur, Iya. artinya intensitasnya tidak teratur, artinya tidak melakukan latihan dengan berolahraga ya, tapi ya udah olahraga ini Ajar terus. belajar ya. terus. Ada callingan main futsal hari ini main. Susah, nah, gitu itu lebih sering nyeri lutut di bagian depan. Di sini sama di sini. Ketika naik turun tangga, duduk bangun, biasanya nyerinya di daerah akibat problem di daerah tempurung. Oh, patella. Dok, ya. Patellofemoral pain. Nah, Patel, itu khas sekali. femoral pain. Biasanya sering pada kasus mereka dengan usia muda, biasanya kedua kaki kena lutut, nyerinya ketika naik turun tangga, duduk bangun atau jongkok bangun sakit. Dan itu pemain basket yang tidak teratur seperti itu pun bisa patella, femoral pain, Pain syndrome. pain syndrome. Ada Tapi banyak.
mengakibatkan lumpuh kan? Oh enggak. Dasar secara teori dasar ada 2. Ada problem biasanya karena ototnya tidak seimbang. Oh. Dia tidak melakukan latihan otot exercise bagian dalam supaya seimbang ototnya. dan bagian luarnya. Kalau kita cuma latihan saja nampak itu otot bagian luar kita kuat. Dalamnya Bagian dalam tidak, sehingga tempurung menjadi tidak seimbang tarikannya. Sehingga ketika dia bergerak trackingnya tidak pas atau mal tracking, di jalurnya tidak pas sehingga menggesek, itu bikin nyeri. Oh, itu. Khasnya ketika dia duduk bangun turun tangga. Oh begitu. Itu sakit banget. Iya dok kan. Kayak Sakit banget. aduh, berasa jadi tua. Itu betul. Remaja jompo. Jadi sobat, itulah pentingnya dari konsulnya si Alpi ini, yaitu balancing exercise sebelum berolahraga. Lanjut dok, tadi untuk basket dok baru 2 dok. Fit, tidur cukup, Dan pemanasan yang warming up yang kedua. Warming Yang up. ketiga, Yang ketiga tentunya memang kita harus melihat makanan yang kita makanan. Ya jangan berlebihan katanya. gizi berarti. Ya Dok, gizi disesuaikan dengan kebutuhan. Zaman sekarang anak-anak saya kan makan seenaknya. Mungkin dia kan atlet obesity. Zaman sekarang coba lihat. Ada kan banyak anak-anak yang kegemukan. Obesitas. Dia maksa diri untuk olahraga. Cenderung risiko cukup besar. Itu dia. Pakai perisa nih jarang nih. Karena saya kurus kerempeng dok ya maksudnya ya. Atletis. Kucing kurus mandi di papan ya. Gua akui gua kurus dan tidak Bahwa papan. asupan gizi itu ya usahakan gizi makanan yang sehat lah. Nggih. Di samping juga kita asupan makanan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Antara yang kita isi dan yang kita gunakan itu harus Seimbang. seimbang. Nah itu kata kunci. Jadi dengan postur yang baik, postur tubuh yang bagus, tentunya juga akan risiko cedera juga akan lebih baik, Lebih rendah. Lebih rendah. Itu juga pentingnya jaga apa namanya? Berat postur, tubuh. berat badan tubuh. Berat Berat badan. Ya. Ya, Dia dulu contoh, gemuk dok. Sama Obesitas dia dulu. dia kenal saya mungkin sebelum pandemi ya kita kan Iya, jadi berat badan saya turun sekitar 10 kiloan sampai sekarang. Ya memang lutut jauh lebih baik. Iya. Terus kecepatan kita. Nggak gampang capek juga. Ya, namanya capek. Terus speed tapi kelincahannya jauh lebih. Oh iya, lebih bisa. baik. Kayak dulu kayak jalan kaki aja kan 200 meter kayak sekarang kayak udah 200 meter. Wah, aku lari aja 4 kilo. Wow. Sombong dikit. Berarti memang postur tubuh tuh mempengaruhi Iya, sekali badan, ya. itu sangat pengaruh. Betul sih, saya setuju dengan beliau berkata bahwa makanlah sesuai dengan yang kamu butuhkan dan yang kamu gunakan. Mungkin untuk teman-teman kita yang Sobat Oke Dok sobat nih. Oke Dok ya, tidak spesifik ke yang siapa gitu. Enggak, pokoknya semua penonton di sini. Oke, makan yang makan yang cukup, bagus, tidak berlebihan. berlebihan. Dan makanan sehat enggak harus mahal. Oh, betul. Nah itu mau saya katakan. Mahal. Mau ke restoran tentu sehat. Iya, Gitu. Makanan bagus belum tentu mahal, makanan restoran mewah belum tentu Sehat. Wah, luar biasa quotes-nya. Oke, set reminder juga untuk saya, kata-kata beliau ini sangat bagus sekali bahwa dokter yang bagus itu adalah dokter yang bagus itu bukan dokter yang berbangga hati menangani atlet yang cedera dan berhasil menyembuhkannya. Tapi adalah dokter yang bagus itu adalah bagaimana orang tersebut itu tidak mengalami cedera. Salah satu upaya kita itu dengan melakukan edukasi promotif dan preventif dari Sobat Oke Dok. Kemudian melanjutkan tentang basket Dok. Kita sudah tahu ada yang brace yang panjang yang tadi aurat ya, menutup aurat, tapi dokter bilang itu tidak terbukti secara ilmiah sampai saat ini. Bagaimana dengan kinetic tapping Dok? Oh iya, yang kayak lakban Lagi itu ya? populer ya, kayak lakban itu sekarang itu lagi populer sekali saya lihat. Saya lihat itu ada sisi gini. Wah, saya kira lakban ternyata tato. Secara medis apakah itu memang preventable Dok? Emang bagus meningkatkan itu? Iya, jadi detekting banyak saya juga kan memang
kinetic tapping itu udah dari zaman dulu orang kenal, semenjak kita kan artinya dulu juga banyak yang pakai, cuma kemudian populer ketika berkembangnya ilmu sport medicine ini. Jadi saya juga dari 2014 sudah mengenal tapping tersebut. Memang tekniknya banyak. Sebenarnya tapping itu konsepnya adalah reinforcement. Jadi memperkuat. Sama kayak Sekarang yang legging tadi. iya, kuat. Cuma di situ kita butuhnya apa? Yang mana yang lemah? Contoh ligamen gitu, atau ankle lah, ankle yang lemah. Lemah bagaimana? Bagian dalam atau di bagian luarnya yang lemah. Nah itu yang kita perkuat, sehingga mencegah dia cedera. Artinya secara medis terbukti, Dok. Kalau tapping terbukti. Terbukti. Saya lebih menganjurkan tapping. Daripada yang jaga aurat tadi ya. Karena kalau ACL ada teknik tapping. Kalau ACL-nya lemah, weakness gitu, merasa lemah, atau dia pasca cedera ACL gitu setelah operasi dan bisa bermain untuk melindungi itu, memperkuat. Karena tetap bahwa secara teori sehebat apapun dokter tersebut, kalau sudah mengobati, melakukan rekonstruksi, itu tidak akan bisa 100% sama dengan buatan Tuhan. Iya. Betul sekali sih. Namanya 99% ya. Ada 0,1% yang tidak bisa. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Makanya disitulah kemudian keluarlah ilmu-ilmu yang Ilmu itu. tapping untuk supportive Support, treatment. Mantap sekali. Ada juga, Dok, saya pernah dengar populer juga sebutannya, yaitu menggunakan support, external support. Contoh sepatu yang didesain untuk Khusus. high shoes ya, kalau nggak salah sebutannya, saya lupa itu. Sebenarnya yang paling bagusnya dia sepatunya apa saja bisa. Cuma yang dia gunakan adalah insole. Sole-nya itu disesuaikan bentuk Menyesuaikan kakinya. Itu individu bisa beda. Beda. Sepatunya sama tuh luarnya, cuma dalamnya beda. Cuma untuk prevention juga. Prevention, Dok. Dan itu bagus, Dok, ya. Bagus. Atau semua pemain atlet pasti menggunakan sepatu dia kan khusus dibuat. Semua rata-rata khusus. Mereknya Nike, cuma sepatunya dia khusus tuh. Sepatu khusus. Main bola aja gitu, nggak mungkin dia kasih orang lain tuh. Oh iya. Pasti dia bawa pakai. Sesuai dengan Oh iya, bentuk saya kakinya. pernah lihat, Dok, waktu King James Harden ya kalau nggak salah, dia ngasih sepatu ke penontonnya, dia lepas sepatu, Dalamnya cuman bukan. dalamnya tetap diambil. Sepatunya dikasih, ternyata itu khusus dirancang. Iya, insole-nya dia rancang. Kirain kayak kok soalnya dipelitin, Itu yang mahal tuh sole-nya. bukan sepatunya. Bukan sepatunya. Karena sepatunya ya kayak gitu aja. Kayak. Sole-nya yang mahal. Karena sole itu kan personal, custom dia. Custom made insole. Nah, itu bahan sole-nya juga macam-macam. Itu harganya mengikuti bahan sole-nya itu. Sama kayak, Dok, manusia juga soalnya kan mahal. Sama kayak jas ini, sama gitu. Jas murah ini, Dok. Bahannya beda. Bahannya juga murah. Kayak gini pada Tebal nih bahannya. Berarti menurut saya sepatu yang lebih tinggi, external support, high shoe itu juga secara ilmiah juga tidak cuma produk iklan sepatu aja. Iya, ya. sebenarnya insole. Jadi memang Insole yang penting justru sebenarnya. ya, contoh kalau yang preventable injury gitu, yang kita cara untuk mencegah yang bisa cedera adalah satu, menggunakan equipment yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu satu. Yang kedua, menggunakan lapangan yang memang aman gitu, tidak licin. Ya, emang sekarang banyak tuh lapangan keras, atau keras atau licin. Pasti lapangan itu kan ideal harus ada. Untuk Yang pasti sesuai khusus. standar Untuk kalau licin kan risiko jatuh pas hujan-hujan main hati-hati. Iya. Gitu. Main di semen lagi. Main di semen lagi. Nah, gitu hati-hati. Kepala udara. Dan jadi equipment itu salah satu Equipment, faktor lingkungan, yang lapangan, belakangan juga berisiko untuk bisa kita kontrol untuk mencegah preventable injury. banyak. Oh iya, Khususnya yang tadi kan yang saya konsultasi masalah lutut tadi kan baru tahu kan ternyata Iya, mal kesalahannya tracking. saya Mal tracking. kurangnya. Patelanya tidak berada di jalur yang tepat. Jadi dapat rangsangan khusus saat duduk bangun akan Gesekan. menimbulkan sakit sekali. Sakit sekali. Betul. Itu rasanya kayak pengen nggak usah jalan deh. Ya, saya tahu karena saya pernah ngalamin hal yang sama. Nah, waktu itu saya masih belum banyak kok. Kenapa saya sakit gitu? Karena saya berpikir
ini setelah saya belajar, oh ternyata dulu tuh saya seperti ini. Merasakan dari Merasakan apa sudah, empati ya ternyata dari itu. pasien. Saya juga udah pernah alumnus ya. Alumnus. Gua udah lulus gitu ya. Gue udah kering lu masih basah. Iya. Ya, Gua masih basah, lu udah kering. Nah, itu pasiennya. Oh. memang dengan tren sekarang memang Tisa kan udah banyak belajar tuh. Jadi cedera olahraga itu banyak, apalagi yang emang yang cenderung yang kita banyak dapati adalah pasien tidak dari atlet pro. Atlet pro itu kalau dihitung persentase gitu jumlah atlet pro dengan cedera itu sedikit jumlahnya. Yang banyak cedera itu amatir. Amatir yang banyak, apalagi rekreasional gitu ya, misal main, Rekreasional main. nah gitu banyak tuh cedera. Ya kalau saya dihitung cedera sel saya yang tangannya itu sebagian besar bukan atlet pro. Amatir. Cuma atlet pro itu lebih pada kemudian itu, makanya saya bilang kalau atlet pro Ya. ngapain cedera, karena yang beban itulah dokter yang nangani. Dia harus bisa kembali lagi bermain. Itu permintaan klub tuh, Iya. main lagi. Kalau nggak bisa, Waduh, kalau bisa oke lah kita dapat nama. Kalau nggak bisa, dipertanyakan lisensinya. lisensinya Bener gitu. nggak sih kamu ini dokter? Bener nggak operasinya? Iya, gitu. saya dokter. Kemarin Berat aja Dok ya. Berat gitu. Tanggung jawabnya Jadi juga memang- besar. Makanya saya selalu edukasi. Kenapa kok saya hitung gitu? Di satu ketika nih off the record itu ada satu nanya itu kok dokter kok banyak sekali yang cedera ke dokter gitu. Artinya saya tanya, coba saya tanya, latihannya bagaimana? Latih fisiknya bagaimana? Atau begini dok Pak, coba dikasih diberikan latihan fisik itu penting. Cuma harus disesuaikan kebutuhan kita itu sama atau orang luar apa orang lokal gitu. Orang luar sama orang lokal tuh kebutuhannya sama gitu. Postur kan beda. Iya. Postur beda. Postur kita segini. Nah, ini mungkin kebutuhan kita mungkin tidak sama mereka. Nah, untuk mencapai physical fitness yang sama dengan postur yang tinggi 80, kita 170 itu beda. Kita di sini mungkin latihannya lebih banyak pada kelincahan karena kita lebih ringan, jadi lebih lincah. Mereka Kalau kekuatan kalah itu. kita. Body contact mungkin kalah. jelas. Beda ya. Kita Nah, itu yang mungkin perlu latih gimana caranya. Itu mungkin melincahan, membuat, tapi jangan sampai diforsir seperti itu. Jadi ya, mungkin karena semakin itu lincah makin bebannya makin berat ya, tuh. resiko cedera. Jadi di situ mungkin coba diedukasi gitu saya bilang. Betul. Buat dokter sih seneng soal teori. Ada pasien jadinya. Ada pasien terus gitu, dibayar terus. Cuma kan Iya. secara ini kita sebagai dokter tidak hanya berpikir Kuratif. kuratif, tapi Preventif dan itu promotif. keberhasilan dokter sebenarnya adalah ketika dia bisa memberikan prevention tadi. Good prevention. Gokil Jadi banget kali ini, Dok. sobat oke dok, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari sesepuh. Nggak cuma buat pemain atletnya, bahkan buat dokternya juga. Oh, Kan banyak tadi sekali wejangan saya tadi, kan? dapat wejangan pada kali ini. Termasuk juga adalah upaya preventif dan promotif dengan exercise yang lebih mengutamakan pada balancing, keseimbangan. Karena kita berbeda antara orang Indonesia dengan orang luar. Postur tubuh kita rata-rata di atas 160, 170, tidak sampai 180. Jadi usahakan apabila sobat memang memiliki hobi bermain basket dan tapi tidak tergolong sebagai pemain atlet atau termasuk rekreasional semi atlet ya mungkin ya. Jadi disarankan melakukan kalau saya baca sih Dok, ada namanya tuh pre-exercise Dok. Jadi sebelum latihan itu ada namanya neuromuscular training program. Ya. Di mana di situ yang menekankan adalah pertama stretching, kedua balancing, Balancing. habis itu Spuring. poliometric ya Dok ya. Plyometric dan power. Ada 4. Ada 4. Jadi yang tapi diutamakan adalah stretching dan balancing. Mungkin video berikut akan menampilkan tentang neuromuscular training program sebagai upaya preventable agar tidak terjadi cedera pada bermain basket. Di samping juga tetap mengikuti saran beliau tadi ya, kondisi tubuh harus fit, menggunakan equipment yang tepat, lapangan juga yang bagus, makan makanan bergizi dan juga jangan lupa imunisasi. Ada lagunya kan? Makan makanan bergizi dan imunisasi. Saya Dr. Priza Razunif, spesialis ortopedi dan traumatologi.
Sampai jumpa kembali di Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Neuromuscular Training Warm Up Program. Lakukan selama 20 sampai 30 menit sebelum bermain basket. Gerakan pertama aerobik dan coordination, yaitu forward run with backward zigzag carioca. Gerakan kedua hip muscle activation untuk straightening, yaitu squat jump menggunakan mini band elastik di bawah lutut. Lakukan squat sebanyak 6 sampai 10 repetisi untuk 1 set. Ulangi 2 hingga 4 set. Gerakan ketiga plank untuk straightening, yaitu side plank with arm lifts. Lakukan perlahan sebanyak 4 sampai 6 slow repetisi untuk 1 set. Ulangi 2 hingga 4 set. Gerakan keempat, single leg balance untuk balancing, yaitu single leg balance with ball toys dengan gerakan melempar dan menangkap bola bersama partner. Lakukan sebanyak 4 sampai 6 repetisi untuk 1 set. Ulangi 2 hingga 4 set. Gerakan kelima, lunge or split squat untuk straightening, yaitu side lunge. Lakukan sebanyak 6 sampai 8 repetisi untuk 1 set. Ulangi 2 hingga 4 set. Gerakan keenam, jumps untuk speed and deceleration, yaitu single leg jumps over a line side to side. Lakukan sebanyak 10 sampai 20 repetisi untuk 1 set. Ulangi 2 hingga 4 set. Gerakan terakhir speed run untuk speed and deceleration, yaitu speed run atau lari cepat sejauh 15 sampai 20 meter. Lakukan sebanyak 2 sampai 4 laps. Jangan lupa nonton Oke Sahur Ortopedi, komedi, dan edukasi. Edisi sahur tayang setiap Rabu dan Sabtu. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh waktu Indonesia Tengah. Oke Sahur. Saya Dr. Riza, spesialis ortopedi dan traumatologi. Buat kalian semua, jangan lupa nonton Oke Sahur, ortopedi, komedi, edukasi edisi sahur. Tayang setiap Rabu dan Sabtu jam 3 subuh waktu Indonesia bagian tengah. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal jariah kita diterima di sisinya. Dan kalian semua sehat dan konten kami bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.